Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Inilah firman Tuhan. Dikatakan kita berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Ya, uniknya Minggu Advent yang ketiga temanya adalah bersukacitalah. Ya, bersukacitalah. Kalau kita tahu tadi selama 2 minggu ini, selama 2 minggu ini serial khotbah kita sedang membahas sudah tapi belum, ya. Apa itu sudah tapi belum? Sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi sepenuhnya. Dan juga sirine, ya. Minggu lalu kita belajar tentang sirine. Sirine Yohanes Pembaptis yang mengingatkan kita untuk bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. 2 minggu ini serius sekali Bapak Ibu. Artinya kenapa saya katakan serius? 2 minggu ini kita membahas tentang pertobatan. Kita membahas tentang penghakiman. Kita membahas tentang penghukuman. Kita membahas tentang menanti-nantikan yang sudah tapi belum itu ya. Kita menanti-nantikan, bangsa Israel menanti-nantikan, kita menanti-nantikan. Ya, tetapi sekarang tiba-tiba firman-Nya berkata, bersukacitalah ya. Kalau bahasanya dikatakan gaudete ya. Dikatakan bersukacita ya. Bapak Ibu kalau misalnya ada ibadah penghiburan gitu ya. Itu di dalam keadaan sukacita atau di dalam keadaan duka cita? Misalnya ada ibadah kita menghibur. Kita katakan aduh sukacita ya gitu ya. Itu pasti dalam keadaan memang baik-baik atau keadaannya buruk? Tidak baik ya. Contohnya kalau ada yang meninggal dunia kita bikin ibadah penghiburan. Ada pernikahan habis itu kita bahkan bikin ibadah penghiburan. Aduh kasihan sekali kamu menikah, sabar-sabarlah ya. Istrimu itu menyeramkan. Ada begitu? Enggak ada ya. Karena pernikahan itu adalah peristiwa sukacita. Tidak perlu kita suruh pengantin itu sukacita. Ya kecuali case-case tertentu mungkin perjodohan gitu ya. Atau kayak tiba-tiba gak kenal suaminya, tiba-tiba ketemunya di altar. Saya rasa di sini gak ada begitu. Saya rasa selama kita hidup tidak pernah menghadiri ibadah penghiburan karena pernikahan. Kita menghadiri ibadah penghiburan karena
ada duka cita. Tetapi dikatakan hari ini adalah bersukacitalah, ya. Permasalahannya dikatakan bersukacitalah. Tadi kita katakan kita dihibur saat kita di dalam keadaan tidak baik-baik saja. Betul ya? Oleh karena itu, karena keadaan kita tidak baik-baik saja, makanya kita sulit sekali bersukacita. Betul ya? Makanya saya tanya, kenapa kita sulit sekali bersukacita Bapak Ibu? Ya, mungkin kita pulang, lihat istri atau lihat suami berantem, sukacita nggak ada. Ya, kita ke kantor pekerjaan, tuntutan pekerjaan yang banyak, sukacita kita hilang. Ya, yang bahaya kalau kita ibadah terus sukacita kita hilang. Ya, tetapi kalau di luar sana kita banyak sekali menemukan hal-hal yang membuat sukacita kita hilang. Apakah pergumulan kita, sakit penyakit kita benar-benar kehilangan sukacita. Jadi saya katakan tidak ada penghiburan diberikan kepada orang yang memang sudah bersukacita. Penghiburan diberikan kepada orang yang justru tidak bersukacita. Di dalam keadaan yang susah, seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang sakit, yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, tetapi firman Tuhan katakan hari ini, sukacita. Kenapa kita sulit bersukacita? Karena pasti ada hal-hal tertentu. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau dari pembacaan kita tadi, kita nggak bisa langsung lompat, kita harus tetap membahas firman Tuhan yang tadi. Setidaknya alasan pertama yang membuat kita sulit bersukacita adalah dosa. Yang paling pertama itu permasalahan kita selalu dosa ya Bapak Ibu, bukan miskin, dosa. Ya, karena saat pembacaan tadi Bapak Ibu, saat dibacakan tadi, bangsa Israel itu sedang di dalam masa pembuangan ke Babel. Mereka dihukum oleh Tuhan karena apa? Karena mereka memberontak. Mereka meninggalkan Tuhan dan penghukuman Tuhan itu nyata. Ya, kita sudah membahas itu di minggu 1, di minggu 2 kita sudah membahas bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang benar-benar tegar tengkuk. Mereka tidak mau bertobat dan akhirnya penghukuman Tuhan itu nyata. Sehingga mereka itu dalam hal ini dihibur di pembacaan tadi bukan karena nggak ada alasan, bukan karena mereka lagi enak-enak, bukan mereka lagi panen makanya mereka dihibur, tetapi mereka ada di dalam pembuangan, mereka ada di dalam penderitaan, mereka ada di dalam kesusahan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ada dosa yang belum terselesaikan, itu sukacita kita susah loh. Ada pertengkaran kita dengan sesama kita saling menyakiti. Susah kan sukacita, ngelihat mukanya aja udah mau muntah kita. Ya. Atau kita yang punya keinginan hati yang berlebihan. Kita pengen sekali punya iPhone 17 Pro Max. Yang memorinya 5 tera gitu lah, 5 TB. Enggak kita dapat, sukacita kita hilang. Mungkin kita bela-belain segala macam, apa ya yang bisa saya jual supaya saya bisa dapat ini. Ada keinginan kita yang berlebihan. Kita ingin dihormati, padahal mungkin tanpa sengaja orang yang kita ekspektasikan menghormati kita hanya lewat, tidak menyapa, sukacita kita langsung hilang. Itu permasalahan kita kan? Dosa, keinginan kita berlebihan sekali. Kita punya ekspektasi terhadap anak-anak, oh anak-anak harusnya berprestasi segini, harusnya mereka ikut lomba ini. Harusnya mereka berprestasi A, B, C, D, E. Harusnya mereka setelah menikah langsung dapat pekerjaan. Setelah mereka mendapat pekerjaan harusnya mereka langsung segera menikah. Kalaupun mereka sudah menikah, masa sampai sekarang saya belum punya cucu? Keinginan kita berlebihan kan? Kita taruh ekspektasi itu kepada sesuatu dan kita kehilangan sukacita akan hal itu. Dan itu saya katakan Bapak Ibu adalah dosa. Jadi kita sulit sekali bersukacita, bukan karena perkara Bapak Ibu miskin atau kaya. Tapi pertama karena dosa. Tidak bisa kita hanya modifikasi perbuatan, oke lah. Mungkin Bapak Ibu yang bertengkar dengan sesamanya, sulit kita bersukacita. Tapi kita katakan, akhirnya saya katakan, ayo kita gathering yuk ke pantai. Tapi pantai itu bukan solusinya Bapak Ibu. Hanya sementara saja sukacita itu. Nanti waktu di pantai, mungkin lagi hahaha, tiba-tiba misalnya ada makanan yang kurang. Nah ini kan, sukacitanya hilang lagi. Ya, karena apa? Dosa ini benar-benar membuat kita kehilangan sukacita.
Sama halnya dengan bangsa Israel dibuang ke Babel karena apa? Karena dosa. Dan mereka sedang menderita. Berikutnya, selain dosa apa? Tentu dosa tidak bisa dipisahkan dengan penghukuman. Artinya Tuhan Allah ya, saat manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi setelah itu? Tuhan katakan, terkutuklah, ya kan? Kamu akan mengalami sakit bersalin. Itu runutan akibat dari dosa pasti langsung adalah penghukuman. Walaupun kita senang punya anak, tapi saya yakin mayoritas bapak ibu-ibu ya yang sedang bersalin, saya nggak mau punya anak lagi. Ini kesalahan suami saya, ini kesakitan saya melahirkannya. Ya, saat kita menjalani efek dari dosa itu, kita kehilangan sukacita. Walaupun setelah kita dengar suara ya kan, langsung hilang marah-marahnya kita itu. Atau kita susah untuk bekerja. Tuhan katakan akan bersusah payah engkau mengusahakan tanah. Ya kan? Dikatakan kepada Adam, kita sulit bekerja hari-hari ini. Dan kita salahkan, termasuk saya Bapak Ibu, dulu kalau saya ujian, saya nyalahkannya Hawa. Betul. Kalau kita nggak jatuh ke dalam dosa pasti nggak ada sekolah. Menurut saya ya, saya jadi harus ujian. Gitu kan? Mungkin Bapak Ibu juga mengatakan kayak gitu. Kalau saja kita nggak jatuh dalam dosa, saya nggak perlu kredit mobil misalnya. Ya, jadi kita suka sekali, mudah sekali kehilangan sukacita karena ada efek dari dosa, ada penghukuman. Itulah yang dirasakan juga oleh bangsa Israel hari itu. Mereka dibuang. Mereka dibuang ke Babel. Karena apa? Karena dosa mereka. Ya. Kemudian, apalagi yang membuat kita kehilangan sukacita? Ingat ya, Bapak Ibu kehilangan sukacita bukan karena Bapak Ibu kaya atau miskin. Pertama dosa, kedua penghukuman, dan ketiga, ini saya lupa. Israel ada dalam keadaan berantakan ya Bapak Ibu. Yerusalem hancur, bait Allah yang mereka bangga-banggakan, penyertaan Tuhan itu dihancurkan, ya. Israel dibuang ke Babel. Dan ini juga kita hadapi hari-hari ini mungkin ya. Sehingga yang berikutnya, apa yang membuat kita sulit bersukacita? Seringkali kita mencari sukacita kepada hal-hal yang fana. Kalau kita katakan seandainya saya jauh lebih kaya, saya pasti lebih bahagia. Mungkin kita pikir begitu. Padahal banyak uang, semakin banyak juga yang akan kita tanggung. Betul ya. Kalau kita katakan seandainya saya lebih stabil ekonominya, mungkin saya lebih bersukacita. Kita mengharapkan sukacita dari hal-hal yang fana. Kesehatan kita. Kalau kita sakit sedikit, aduh saya sudah langsung kehilangan sukacita. Ya. Coba saja saya lebih sehat. Ya. Atau coba saja saya pekerjaannya lebih bagus, pasti saya lebih bahagia. Dan sayangnya seringkali saya agak singgung sedikit ya. Hal yang fana ini kita praktekkan loh di Natal-Natal sekarang. Paham gak maksud saya? Kita katakan sukacita Natal. Tapi yang kita cari sukacita Natal di dalam baju baru. Ya. Di pesta-pesta, beberapa saat yang lalu saya melihat selebaran ibadah Natal, judulnya ibadah Natal. Tapi tahu temanya itu mereka ngapain? Mereka itu pesta topeng Bapak Ibu. Natalnya di mana? Yesusnya di mana? Kita sering kali merayakan Natal dalam tanda kutip dengan hawa nafsu. Pamer-pameran kekayaan. Pokoknya di sini setengah kilo, di sini 2 kilo. Sampai kaki-kakinya gemerincing, kerincing. Ya kan? 3 kilo, kita hitung lah kan. Kalau kita lihat, yang ibu ini cuma 2 kilo yang dia pakai. Masuklah ibu-ibu yang pakai 10 kilo, ibu cantik sekali. Kita menyandarkan sukacita kita kepada hal itu. Habis itu kita, makin tinggi lah leher kita ya kan. Habis itu pulang, kita merasa kita tersaingi, kita rongrong lagi suami kita. Itu ibu itu pakai emas 5 kilo loh Pak. Masa kamu 15 kilo gak bisa cari? Natal menjadi saing-saingan loh. Natal bukan lagi Natal, tetapi untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Iya kan?
Apalagi kalau kita mau datang, masih khotbahnya itu. Jadi Bapak Ibu ngapain datang ibadah Natal kalau khotbah aja Bapak Ibu nggak datang. Ya bagian hore-horenya aja, joget-jogetnya. Bapak Ibu coba perhatikan budaya Natal ini tanpa sadar kita praktekkan kepada hal-hal yang fana. Kristusnya di mana? Habis itu ya udah akhirnya saya lihat poster itu, terus berlanjutlah beberapa hari, lewat lagi di Instagram saya, keberadaan maksudnya ibadah itu. Betul Bapak Ibu, benar-benar mereka pesta topeng, pokoknya udah kayak Gatsby lah Bapak Ibu, tahu Gatsby yang dimainkan Leonardo DiCaprio, ya, pokoknya acara-acara elit. Saya bingung ini Natalnya di mana? Mending Bapak Ibu bikin aja bilang kita bukan ibadah, acara apa, reunian apa gitu, pakai topeng-topeng. Gawatnya ini yang udah menikah pula ya kan pakai topeng ya kan, pakai topeng terus habis itu merasa misterius sekali kawan ini. Wih. Oh Tuhan, Natal jadi tempat pelampiasan hal-hal yang fana. Ya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Kenapa kita sulit bersukacita? Kita cari kepada hal-hal yang fana. Termasuk salah satu katanya ibadah Natal. Katanya, ya. Dan berikutnya, apa yang membuat kita sulit sekali bersukacita? Next, kita susah kali disuruh nunggu. Ada doa-doa kita yang mungkin kita naikkan, tapi Tuhan bilang tunggu, sukacita kita hilang loh. Iya enggak? Demikian juga dengan bangsa Israel, mereka saat dikekang, saat mereka dibuang ke Babel, mereka nunggu berapa puluh tahun. Tuhan ini di mana? Katanya janji, katanya keturunan Abraham akan diberkati. Semua bangsa akan, pokoknya kan harusnya orang Yahudi begini. Berapa puluh tahun mereka dibuang di Babel. Bahkan itu terus berlanjut sampai di masa Tuhan Yesus mereka juga masih dijajah. Kita sulit sekali menunggu. Kita katakan Tuhan kenapa engkau tidak bertindak sekarang? Kenapa disuruh nunggu sih? Makanya penting sekali saya katakan kita perlu mengingat masa-masa Advent ini. Ditelanjangi kita bahwa kamu kehilangan sukacita karena kamu pendosa. Karena kamu orang yang sepatutnya dihukum. Karena kamu itu selalu mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang fana. Dari uang, mobil, rumah. Bahkan istri, anak-anak, pencapaiannya. Bahkan kita juga sulit sekali disuruh menunggu. Advent ibadah kita juga disuruh menunggu kan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Kita katakan mana gak datang-datang. Kita kehilangan sukacita. Tetapi ada satu masa, satu rasul pernah berkata gini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu tahu ini siapa yang nulis? Ini Rasul Paulus sendiri yang nulis. Dan dia bisa menulis ini di mana? Di penjara. Penjara bukanlah suatu tempat di mana kita katakan bersukacitalah. Tetapi Rasul Paulus bisa menulis berkat, dia mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sehingga saya mau katakan Bapak Ibu, sukacitanya Rasul Paulus bukan digantungkan kepada keadaan yang tadi. Bukan digantungkan kepada penghukumannya. Bukan digantungkan kepada ekspektasinya. Bukan digantungkan kepada hal-hal yang fana. Tetapi sukacitanya sumbernya dari mana? Tuhan sudah dekat. Sehingga di dalam penjara pun, walaupun dia tahu dia juga orang yang tidak sama sekali ini ya. Apa? Coba kita checklist ya. Rasul Paulus nunggu nggak di penjara? Nunggu sebelumnya. Hal yang fana nggak? Iya kan? Dia ini sedang terkurung loh, nggak bisa keluar loh. Tetapi dengan dia nggak bisa keluar, tidak mencuri sukacitanya. Penghukuman. Rasul Paulus katakan, aku di antara semua orang, semua mereka, aku orang paling berdosa. Jadi penghukumannya dia merasa dirinya pun pantas. Jadi dia nggak merasa di penjara itu akan menghilangkan sukacitanya. Tetapi dia katakan apa? Bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia tulis itu di penjara.
karena sumber sukacitanya dari Tuhan sudah dekat. Inilah sumber sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Tuhan sudah dekat. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, minggu Advent, minggu 1, minggu 2, minggu 3. Dikatakan bersukacitalah karena Tuhan sudah dekat. Sebentar lagi Natal. Paham? Kenapa di minggu ketiga kita berbicara tentang sukacita? Karena pertama kita sudah membahas tentang menanti. Kedua kita sudah membahas tentang pertobatan, penghukuman dan iman. Ya, itulah pertobatan. Dan dikatakan hari ini bersukacitalah karena Tuhan sudah dekat. Sukacita Paulus walaupun dia di penjara dan kita tahu penjara Roma itu seperti apa ya. Dia katakan Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu kita masuk kembali ke pembacaan tadi. Tuhan katakan apa? Hiburkanlah umatku. Karena tadi saya katakan orang yang membutuhkan penghiburan adalah orang yang susah. Orang yang habis menikah gak butuh kita hibur. Mereka saling menghibur diri aja nanti pengantin itu ya kan. Tetapi kita menghibur orang yang susah. Orang yang sedih. Dan Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya, hiburkanlah umatku. Saya mau katakan Bapak Ibu yang butuh penghiburan adalah kita umat Allah yang tahu kita itu berdosa. Yang tahu kita itu sepatutnya dihukum. Ya, dan Tuhan katakan hiburkanlah umatku. Umat Tuhan yang dihibur oleh Tuhan adalah umat yang menyesali dosanya. Ingat minggu lalu. Karena orang yang tidak menyesali dosanya adalah orang yang hidupnya dalam tanda kutip bersukacita di luar sana. Tapi kita tahu itu adalah hal yang fana. Oleh karena itu gak heran ada orang bilang, aduh saya pusing, saya suntuk, ayo kita ke bar. Mereka mencari sukacita di dalam hal-hal yang fana. Tetapi penghiburan dari Allah bukan kepada orang yang tidak menyesali dosanya. Tetapi penghiburan dari Allah adalah orang yang menyesali dosanya. Paham ya? Di mana umat Allah dikatakan sebagai umat Allah adalah umat orang-orang yang menyesali dosanya dan Tuhan akan menghibur mereka. Ya, next. Ini ya, lihat. Oh, keren ya Bapak Ibu. Saya dari tadi baru ini latah next. Dari tadi saya pakai ini Bapak Ibu, keren ya. Jadi Bapak Ibu dikatakan hiburlah umatku, ya. Karena Israel ini sudah tadi saya katakan sudah di dalam keadaan yang berantakan, Yerusalem hancur dan mereka di situ menyeru-nyerukan nama Tuhan. Dan Tuhan katakan, hiburkanlah umatku. Sehingga kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ya, Tuhan katakan hiburkan mereka bahwa perhambaannya sudah berakhir, kesalahannya sudah diampuni. Tadi dikatakan mereka kehilangan sukacita karena apa? Karena dosa dan penghukuman. Penghukuman mereka benar-benar nyata Bapak Ibu, dikatakan 2 kali lipat. Penghukuman kita, penghukuman bangsa Israel. Tuhan katakan hibur. Menghibur dengan apa? Menenangkan dengan apa? Apa yang dikerjakan oleh Allah, apa yang dihibur oleh Allah, kenapa perhambaan bangsa Israel ini sudah berakhir dan kenapa kesalahannya diampuni. Ya. Kemudian kita masuk ke persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Bapak Ibu tahu minggu lalu kita sudah membahas Yohanes Pembaptis ya. Bahwa dialah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia yang berkata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya mau katakan pesan sukacita ini adalah bagi kita semua yang bertobat, yang menyesali dosanya. Dan bergantung kepada iman kepada Kristus. Kemudian dikatakan bahwa ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan.
Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Bapak Ibu tahu, sudah minggu lalu kita bahas, bulan lalu juga kita bahas bahwa suara yang berseru-seru di padang gurun itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia mendahului sosok yang bukan sembarangan. Ya. Dan Yohanes Pembaptis ini dia bertugas ngapain? Untuk membuka jalan. Setiap lembah harus ditutup. Nah ini juga, ini kadang ayat ini dipakai untuk ayat pembangunan gereja Bapak Ibu. Padahal bukan ini ayat pembangunan gereja. Ya. Tapi Bapak Ibu, setiap lembah harus ditutup. Lembah itu apa? Lembah itu bentuknya ngatas apa ke bawah? Ke bawah. Oke? Setiap gunung dan bukit diratakan. Gunung dan bukit bentuknya gimana? Yang begini. Kenapa dikatakan lembah dan gunung? Bapak Ibu ingat minggu lalu saat saat Yohanes Pembaptis katakan kepada orang-orang Farisi apa? Keturunan ular beludak. Karena apa? Hati mereka tuh kayak gunung tinggi. Tugas Yohanes Pembaptis diratakan, diturunkan, diratakan. Yohanes Pembaptis memberitakan pertobatan untuk orang-orang yang tinggi hatinya seperti orang Farisi, orang Saduki. Bagi kita yang tinggi hati saat ini juga itu diratakan. Tetapi orang yang lembah juga ke bawah, yang rendah diri, yang merasa sudahlah saya harus dihukum ini. Saya sepatutnya dikutuk. Tuhan tidak lagi mengasihi saya. Ditimbun sama Yohanes Pembaptis. Paham maksudnya? Supaya apa? Tugas Yohanes Pembaptis ini meratakan tanah kita, kita yang tinggi hati, dan juga kita yang rendah diri, yang bolong-bolong hati kita, diratakan oleh berita Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Supaya apa? Supaya Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Kristus, agar hati kita siap menerima iman kepada Kristus. Paham maksud ayat ini? Jadi ini bukan berbicara tentang pembangunan gereja, ini berbicara hati kita yang jahat, hati kita yang tinggi hati. Bagi kita yang tinggi hati, benar-benar sombong sekali kita di hadapan Tuhan. Yohanes Pembaptis katakan, kamu keturunan ular beludak. Supaya apa? Supaya bertobat orang-orang yang tinggi hati. Tetapi orang-orang juga yang kehilangan pengharapan, yang hatinya seperti lembah, yang merasa Tuhan jauh, yang merasa Tuhan akan menghukum mereka selama-lamanya. Yohanes Pembaptis katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sehingga mereka memberi diri dibaptis. Hati kita, itu yang minggu lalu kita katakan metanoia, perubahan pikiran dan hati kita. Karena hati kita ini berkelok-kelok, tingginya kayak mengalahi ya Gunung Everest, ya kan, tinggi hati sekali kita di hadapan Tuhan ini. Atau kita mungkin rendah diri di hadapan Tuhan. Kita yang suka menjatuhkan sesama, merendahkan sesama. Hati kita diratakan oleh berita Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ini bukan gak ada fungsinya ayat ini Bapak Ibu. Saat dikatakan kamu keturunan ular beludak, ya kan? Bahkan dikatakan orang-orang yang berlembah-lembah hatinya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, itu juga mendapatkan berita kebenaran. Hati kita dibentuk oleh berita pertobatan. Metanoia. Ya. Jadi sederhananya Bapak Ibu dikatakan bahwa, kembali lagi ya, ayat yang ini. Perhambaannya sudah berakhir, kesalahannya telah diampuni, bukan karena performa orang Israel, tetapi karena ada suara yang berseru di padang gurun untuk bertobat. Ya, engkau yang tinggi hati katakan, saya harus bertobat. Ya, engkau yang rendah diri juga di hadapan Tuhan, yang tidak mempercayai janji-janji Allah, katakan kepada hatimu bertobat. Saya ini tinggi hati sekali atau saya ini rendah diri sekali di hadapan Tuhan. Ya, bahwa dikatakan di ayat 5 maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Ya, Yohanes Pembaptis tugasnya untuk mempersiapkan hati kita. Di minggu ketiga ini Tuhan
mengajarkan kita melalui firman-Nya. Melalui berita pertobatan, kita mempersiapkan hati kita sebelum kita memasuki Natal nanti. Karena Tuhan sudah dekat. Jadi Bapak Ibu memahami ya, bahwa Tuhan itu sungguh baik sekali di dalam kehidupan kita. Bahwa bahwa Allah sudah mempersiapkan pesan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian kita masuk ke part yang ketiga. Firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saya mau katakan Bapak Ibu, inilah bagi kita yang harus bertobat, orang-orang yang mencari sukacita kita di dalam hal yang fana tadi. Semua bahkan kehidupan kita Bapak Ibu itu hanya seperti rumput. Ya. Artinya apa? Kembali lagi bahwa keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan itu bukan karena kehebatan kita, karena kehidupanmu aja itu kayak rumput. Tuhan ngehembus saja, engkau sudah entah di mana. Tetapi dari nafas yang sama juga memberikan kita kehidupan. Ada Roh Kudus. Ya. Bagi kita, saya mau katakan Bapak Ibu, di dalam minggu-minggu Advent yang ketiga ini, marilah kita bertobat untuk menyadari bahwa kehidupan kita itu sangat sementara. Siapa yang bisa jamin lusa Bapak Ibu masih ada? Ada yang bisa jamin? Kalau ada yang bisa jamin, saya tanya bagaimana caranya? Supaya mungkin saya pastikan 50 tahun lagi saya masih hidup. Kita gak bisa menjamin itu Bapak Ibu. Tetapi yang tetap tinggal selama-lamanya adalah firman Allah. Dan hanya firman Allah inilah yang kekal ini yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Oleh karena itu dikatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu tidak mengherankan saat Rasul Paulus bisa menuliskan bersukacitalah di dalam keadaan dia di penjara. Karena sumber sukacitanya berasal dari yang tidak pernah bisa musnah. Sukacita dengan kekayaan, sukacita dengan keluarga, itu bahkan hanya sementara. Keluarga bisa mengecewakan, gereja bahkan bisa mengecewakan secara organisasi. Tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya dan firman inilah yang menjadi sumber sukacita kita. Bukan kehebatan kita, bukan kekayaan kita, bahkan bukan kesehatan kita. Ya, jadi dikatakan bahwa firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Apa hari ini yang menjadi sumber sukacita Bapak Ibu? Apakah kesehatanmu? Apakah keluargamu? Apakah pekerjaanmu? Apakah bisnismu? Apakah mungkin anak-anakmu? Anak-anakmu berprestasi, oke, but someday kalau misalnya anak-anak itu bertingkah, atau mungkin kita nggak tahu, anak kita diambil duluan daripada kita. Kita kan nggak tahu. Karena apa? Rumput menjadi kering, tetapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Oleh karena itu sukacita kita yang sulit itu, yang karena berdosa, yang karena penghukuman, itu hanya bisa digantikan dengan sukacita Allah. Sesuatu yang selama-lamanya, sesuatu yang kekal. Ya. Sehingga dikatakan firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan firman itu enggak abstrak Bapak Ibu. Ya. Firman itu enggak abstrak. Karena apa? Dikatakan lihat, kita masuk ke part keempat. Lihat, itu Allahmu. Ya. Apa maksudnya? Kita baca lagi sama-sama, 1, 2, 3. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat.
nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama mereka sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di depannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Lihat itu Allahmu. Kalau saya breakdown ayat yang panjang tadi, yang pertama adalah Allah sendiri datang kepada umatnya. Ya. Dikatakan lihat itu Allahmu, yang pertama Allah sendiri datang kepada umatnya. Allah datang di masa-masa Advent ini. Ya, kita sedang menantikan Natal dan juga kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Allah yang tadinya tampaknya jauh dari kita, sekarang mendekat. Allah yang tadinya tampaknya jauh karena dosa kita, kini dia dekat. Pertama-tama dia dekat bukan untuk menghakimi, dia datang untuk menyelamatkan. Tanpa diminta. Kalau kita tarik lagi ke Kejadian 3, Tuhan katakan aku akan mengadakan perseteruan denganmu dengan keturunan perempuan ini. Ada yang minta itu? Gak ada yang minta. Karena Allah sendiri yang merancangkan keselamatan. Ya. Saat Tuhan katakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, keturunan ular maksudnya, dengan keturunan si wanita ini, yaitu Yesus Kristus sendiri dengan maut, dia sendiri datang kepada umatnya. Penghiburan ini digenapi di dalam Kristus. Ya. Dia tidak menuntut kita untuk bersukacita. Dikatakan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan menyuruh kita bersukacita saat ini, bukan sukacita yang abstrak. Karena Allah lebih dahulu berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Dan itulah sumber sukacita kita, digenapi di dalam Kristus. Dia tidak, ya pokoknya sukacita lah, ya pokoknya kau kuat-kuatlah menjalani kehidupanmu, kuat-kuatlah kamu bergumul. Tidak, dia menciptakan sukacita dengan berada hadir di antara kita. Itulah dikatakan Allah Immanuel. Engkau bergumul hari-hari ini iya, engkau sakit hari-hari ini oke. Engkau sedang struggle hari-hari ini mungkin. Tetapi dia sendiri adalah Allah yang datang kepada umatnya. Dia yang tadinya terlihat jauh, sekarang mendekat. Allah Immanuel. Oleh karena itu tadi kita katakan, rejoice, rejoice. Bersoraklah menyambut Sang Immanuel. Sukacita kita didasarkan kepada Allah yang hadir. Bukan perkara emasmu tadi 5 atau 10 kilo yang tergantung-gantung di badanmu. Bukan itu sukacita Natal yang sesungguhnya. Ya, apalagi banyak sekali kita organisasi semua berebut mau ngerayain Natal kan. Tetapi ingatlah, yang engkau rayakan adalah Allah sendiri yang datang kepada umatnya. Ya, yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah Allah yang Maha Kuasa sebagai gembala. Ya, kalau saya kasih tunjuk gambarnya, yang sebelah kanan itu adalah gambaran Kristus sebagai gembala. Dombanya siapa? Kita. Di sini hitam, jelek, buruk, lumpuh, bobrok. Itu sebenarnya ya. Kalau Bapak Ibu melihat lukisan Tuhan Yesus menggendong domba, itulah engkau. Domba yang bodoh, domba yang tersesat. Dia adalah gembala yang meninggalkan 99 untuk menyelamatkan yang satu. Inilah dia. Dikatakan dia seperti gembala. Dikatakan lihat itu Allahmu. Dia bukan sesuatu yang abstrak. Ya. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Yang berdiam di antara kita. Dia kembali seperti bayi. Bapak Ibu saya tahu pasti pernah lihat bayi. Dia datang. Dan itulah yang kita sumber sukacita tuh dari sini. Bahwa kita yang harusnya hilang, kita ini domba yang seharusnya satu ini hilang. Tetapi dia tinggalkan yang 99 untuk menyelamatkan kita. Bahwa kita yang kehidupan kita tadi dikatakan sebagai rumput yang bisa langsung musnah.
Tetapi Kristus mengembrace kelemahan kita itu menjadi seorang bayi. Ya. Firman yang kekal menjadi daging. Yang ketiga, firman yang kekal menjadi daging. Sumber sukacita kita bukan sukacita yang abstrak, yang gak jelas, tetapi disumberkan dari hal yang jelas. Hal yang dikerjakan oleh Kristus sendiri. Allah menjadi manusia, Allah firman menjadi daging. Gembala yang mencari domba yang tersesat, yang bobrok, yang jelek. Lihat Allahmu datang, lihat itu Allahmu. Ini semua sumber sukacita kita. Tetapi tidak berhenti sampai di sini, dia juga akan datang di sini. Semua orang akan melihat. Betul ya? Lihat itu Allahmu. Makanya tadi ada ayat sebelumnya kan? Ya. Ia datang dengan kekuatan di ayat 10, kita baca ayat 10, 1, 2, 3. Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Berhenti dulu di situ. Ini maksudnya siapa? Yang menjadi upah jerih payahnya itu siapa? Bilangan orang yang diselamatkan Bapak Ibu. Karena yang bersusah payah memberikan keselamatan itu Kristus sendiri. Bersama mereka yang menjadi upah jerih payahnya. Bersama-sama dengan dia. Berjalan di hadapannya. Pada saatnya nanti, saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Semua mata akan melihat. Percayalah Bapak Ibu. Dan ini pun menjadi sumber sukacita kita. Kadang kita pikir, Tuhan jangan datang dulu. Kita takut akan kedatangan Tuhan. Tidak Bapak Ibu, kedatangan Tuhan adalah justru sumber sukacita kita juga. Karena kita tahu apa? Karena pergumulan kita berarti selesai. Dosa kita berarti sudah selesai. Kita yang bahas di minggu pertama already but not yet. Digedami secara sepenuhnya. Keselamatan itu terpampang nyata dengan jelas. Ya, makanya tadi di ayat 11 dikatakan apa tadi? Di ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Ya, semua ini dikerjakan. Oleh karena itu dikatakan di awal, kamu yang membawa kabar baik, hai Sion, beritakan ini. Ini adalah sumber sukacita kita. Tuhan sudah dekat Bapak Ibu. Natal tinggal beberapa hari lagi. Dan di saat yang bersamaan Tuhan sudah dekat. Tuhan pasti akan menjemput kita dan memberikan kita anugerah keselamatan secara penuh. Hanya inilah sumber sukacita kita. Sisanya itu hanya bonus yang diberikan oleh Tuhan. Ya, berkat-berkat. Kita berdoa. Siapa yang gak butuh duit? Pasti kita butuh duit. Tapi bukan itu sumber sukacita kita. Ya. Siapa yang gak butuh sehat? Kita semua butuh sehat. Tetapi bukan itu sumber sukacita kita. Sumber sukacita kita didasarkan kepada Allah yang hadir. Allah yang seharusnya tidak mengerjakan ini, tetapi dia mengerjakan ini. Itulah sumber sukacita kita. Sehingga saya mau katakan Tuhan sudah dekat. Sukacita gaudete kita adalah pertama sukacita yang bertahan di tengah pergumulan. Pergumulan tetap ada, tetapi sukacitamu tidak hilang. Amin. Karena engkau tahu Allahmu itu merawat engkau seperti gembala merawat dombanya. Ingat, dia adalah gembala yang meninggalkan 99 untuk satu. Tuh, Bapak Ibu beriman bahwa pergumulanmu tidak pernah terlepas dari kendali Tuhan. Jadi kita tetap sukacita. Bukan pergumulan itu tidak mempengaruhi, kita tidak pura-pura tutup mata, pergumulan itu ada. Tetapi lihat, sukacita kita bisa berdampingan dengan air mata. Saya sebagai gembala tidak mengurangi penderitaan air mata yang mungkin Bapak Ibu miliki hari-hari ini. Bapak Ibu pergumulannya cuma segitu pun saya gak akan ngomong gitu. Tetapi apa? Sukacita kita berdampingan, katakan berdampingan. Engkau menangis, tetapi di saat yang bersamaan engkau sukacita. Karena Allah. Ya. Yang ketiga, sukacita didasarkan kepada janji. Janji siapa?
Janji Tuhan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Pegang janji-janji itu semua. Amin. Dan sukacita atas kecukupan karya Allah. Doa mungkin kita pikir, kita berdoa, kita gantungkan. Ingat selama bulan lalu kita membahas apa? Tentang pergumulan. Kita tahu, tapi kita tahu bahwa ini itu cukup bagi kita. Ya. Tuhan mau mengangkat pergumulan kita, terpujilah Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan kita bergumul, terpujilah juga Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa inilah Tuhan sudah dekat. Ini yang menjadi sukacita kita Bapak Ibu. Sukacita yang bertahan di tengah pergumulan. Sukacita yang berdampingan dengan air mata. Ya. Saat kita hidup dengan seperti ini Bapak Ibu. Dengan kekuatan yang datangnya tentunya daripada Tuhan. Percayalah semakin banyak orang diselamatkan. Orang akan melihat ini orang Kristen kok kayak gini ya. Kayaknya dia sudah disakiti tetapi dia itu kan ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Kita ditampar pipi kanan, kita penggal kepalanya. Enggak gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu. Tetapi kita tetap bersukacita di tengah pergumulan kita. Sukacita yang berdampingan dengan air mata kita. Sukacita yang berdampingan. Sukacita yang didasarkan kepada janji-janji Allah. Sukacita atas kecukupan dari karya Allah. Amin. Bapak Ibu bersukacita? Ya, makanya saat dikatakan apakah ada sukacita di sini? Walaupun susah tapi kita tahu Allah inilah, lihat itu Allahmu. Ini disuruh diberitakan. Ya. Dan berita sukacita ini diberikan bagi kita orang-orang yang menyesali dosa kita. Ya, bagi kita yang berkeluh kesah hari-hari ini, percayalah, ingatlah sukacita kita bertahan di tengah pergumulan. Sukacita yang berdasarkan dari Allah, sukacita yang berdampingan dengan air mata. Bersama-sama dengan Tuhan, kita menangis, kita meraung, iya. Tetapi kita tahu kita tetap sukacita. Ada Tuhan yang memelihara kita, Allah Immanuel. Jadi minggu ketiga ini dikatakan bersukacitalah karena Tuhan sudah dekat. Amin. Ini firman yang sangat singkat, tapi mengingatkan kita, sukacita Natalmu bukan dari kekayaanmu. Bukan dari hal yang fana, tetapi, terima kasih ya. Oh iya, terima kasih. Tetapi dari karya-karya Allah, amin.